Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin hadirat jemaah Masjid Agung Syafana Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatid dan jemaah semua. Hari ini kita akan tadabbur surat Agung, surat At-Tin, surat Makkiyah yang Allah turunkan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah. Dan ini surat yang insyaallah semuanya udah pada hafal. Hafal belum? Enggak ada yang jawab. Hafal enggak nih? Hafal. Ayo kita baca bareng-bareng. Ta'awuz. A'udzu billahi minasy Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil laqad khalaqnal insana fi ثم رددناه إلا الذين آمنوا فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك أليس الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Ada pasangan baru nikah dulu, namanya laki-lakinya Musa bin Isa al-Hashimi. Ini kisah ada dalam tafsir Al-Munir Dr. Wahbah Zuhaili. Nanti di tafsir Al-Munir dalam surah At-Tin. Di sana Musa bin Isa al-Hashimi biasa baru nikah, isinya bercanda mulu sama istrinya. Waktu itu belum ada listrik dan bulan purnama ditungguin. Malam itu bulan purnama cerah banget. Musa bin Isa al-Hashimi ini lagi ngobrol sama istrinya, bercanda, tiba-tiba ngomongnya agak ngelantur. Dia ngomong begini nih, tapi karena saat itu lagi mendung, harusnya bulan purnama, warga kampung lagi nungguin gak kelihatan itu karena mendung. Ngobrol punya ngobrol sambil nungguin cahaya bulan purnama gak kelihatan. Lalu Musa ngomong gini sama istrinya, Dek, kalau bulan purnama malam ini lebih cantik dari dirimu, maka engkau aku talak. Bercanda. Istrinya kaget, langsung kemudian ngomong begini sama Musa, serius bang, serius. Istrinya ya nggak kelihatan bulan purnama lagi mendung. Jadi oh ini bercanda nih gitu. Terus nantangin istrinya tuh, kalau bulan purnama malam ini lebih cantik dari diriku, talaknya berapa bang? Maka Musa ngomong gini sama istrinya, 3. Kalau malam ini lebih cantik dari dirimu, bulan purnama, talak. Maka ngobrol punya ngobrol kira-kira puluhan menit, tiba-tiba angin bertiup, mendung geser. Begitu mendung geser, itu Musa kaget ngelihat wajah istrinya bersinar. Istri juga ngelihat Musa kaget, wajahnya bersinar. Begitu tatkala sama-sama mulai kaget, mereka ngelihat ke atas. Masya Allah, bulan purnama tuh malam itu cantik banget sinarnya. Ini terusin, jangan cerita.
Terusin. Maka begitu ngelihat cantik banget bulan purnama, sama-sama kaget karena mereka sadar ini kalau masyarakat udah ngaji, udah ngerti agama, tahu tuh sabda Rasulullah SAW, khoslatani fil Islam, ada dua hal dalam Islam, jadduhu majad wa hazluhu majad. Seriusnya jatuh hukumnya serius, bercandanya jatuh hukumnya serius. Apa dua itu? Nikah, talak, mau serius mau bercanda hukumnya serius. Maka bapak-bapak jangan bercanda urusan cerai ya. Pokoknya kalau duit belanja 100 juta sebulan kagak habis, saya talak gitu. Pernah ngomong gitu nggak suami bu? Nggak pernah ya? Ngomong begitu tuh bercanda aja. Termasuk sigot talak, sigot taklik talak. Pernah dengar sigot taklik nggak? Itu andai kalau saya tidak memberikan nafkah kepada istri saya selama sekian bulan berturut-turut, atau saya meninggalkan istri saya sekian bulan berturut-turut, maka talak saya jatuh. Itu sebenarnya nggak ada tuh dalam syariat. Tapi ini demi kepentingan perempuan, maka dikasih tahu sama ulama, sigot taklik. Jadi kalau misalnya suami ngomong saya nggak mau, boleh. Jadi boleh, ikhwatal iman rahmati Allah. Balik. Begitu ngelihat bulan purnama itu cantik, maka mereka tahu tuh tadi bercanda hukumnya jadi. Maka besok subuhnya langsung berangkat nih ke khalifah, ngasih tahu, celaka aku wahai khalifah. Ja'far al-Maksum kalau nggak salah khalifahnya. Maka kemudian dia yang adukan itu, khalifah bilang nanti saya sampaikan kepada Qadil Qudud, kepada pemimpin para ulama, bagaimana nih talaknya jatuh apa enggak. Singkat cerita, semua mufti sidang, mereka sepakat talaknya jatuh. Berapa? 3. Maka udah nggak halal lagi istrinya. Ikhwatalima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama yang ngomong begini nih, dari kalangan Habul Hanafiyah, yang ngomong begini bahwa enggak jatuh. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bilang, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Jadi ayat ini Hotelimah rahmati Allah memberitahukan bahwa secantik-cantiknya sinar bulan purnama itu nggak bakal ngalahin cipta Allah manusia. Biar pesek, pendek, hitam, jelek, bau lagi, itu udah ciptaan Allah yang paling keren. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini kayaknya nggak muat nih Masjid Syafan habis ini. Insyaallah ada anak-anaknya, ada ibu-ibunya, ada bapak-bapaknya, ada kakek-kakeknya, neneknya. Ini Syafana kayaknya ntar jadi universitas. Amin. Insyaallah. Saya pernah diundang Mbak Rati Sanggarwati. Dalam banyak acara kita sepanggung. Kali itu beliau ngomong begini, saya ngundang Usbob terus, sekarang saya mau ngundang Usbob Pak. Kemana Mbak? Tanya saya ke Mbak Rati. Ke rumah saya Usbob di Ngawi. Entis. Saya manggil bunda beliau seperti Mbak Rati manggil bundanya Entis. Namanya saya masih nggak tahu nama bundanya. Pokoknya saya manggilnya Entis sampai sekarang. Entis ngundang Usbob pengajian di rumahnya.
Maka kemudian hari itu dibikin set seperti tablik akbar. Ya, diundanglah beberapa pengajian di Ngawi. Nah, saya datang bersama Mbak Rati. Lalu kemudian sepanjang perjalanan saya, Mbak Rati dan asistennya satu mobil kita jalan. Waktu itu belum ada tol sampai ke Ngawi, masih pakai pesawat turun di Solo. Dari Solo perjalanan nggak tahu 1,5 jam atau 2 jam atau 3 jam saya lupa. Lalu kemudian Mbak Rati ngomong begitu, Usbab cerita lagi dong, cerita lagi, kan Usbab ceritanya banyak. Saya bilang capek saya cerita, sekarang gantian Mbak Rati cerita. Maka Mbak Rati cerita, ini Usbab, ada kawan saya punya anak Down syndrome. Di Savana ada sekolah inklusi nggak? Udah buka belum? Belum. Mudah-mudahan nanti buka ya. Pokoknya semua pendidikan Savana harus terdepan. Amin. Tapi kalau saya ngomong Down syndrome, Bapak Ibu ngerti Down syndrome? Down syndrome tuh Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ingat ya ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Mau tadi saya sebut mau pendek, mau pesek, mau jelek, mau hitam, pokoknya sempurna. Termasuk Down syndrome. Dan semua anak-anak yang katanya berkebutuhan khusus ABK semuanya spesial. Sahabat saya punya anak Bob. Anak pertamanya sebut namanya Bagas, Down syndrome. Dan Down syndrome-nya itu bukan Down syndrome gejala ringan, parah. Usianya sudah 11 tahun, tapi 11 tahun itu harusnya kalau di Savana kelas 5, kelas 6, 11 tahun itu kayak bayi. Jadi ngangkat kepala nggak bisa. Down syndrome tuh kasih tahu kepada ibu bapak sekalian rahmati Allah, seluruh dunia wajah anak-anak penyandang Down syndrome itu satu tipe, namanya mongolit. Matanya agak begini, hidungnya agak pesek, pokoknya sampai seragam. Anda tahu penyebabnya Down syndrome itu apa? Dari jutaan atau mungkin miliaran kromosom kita, satu kromosom yang Allah gagalkan, namanya kromosom 21. Ini saya ngomong ketinggian apa kagak nih? Enggak, ketinggian. Kromosom 21, satu kromosom Allah gitu, maka Down syndrome itu anak. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Allah itu sebaik-baiknya pencipta. Balik nih ceritanya Mbak Rati. Sahabat saya 3 anaknya, satu Down syndrome, usianya 11 tahun, rasanya punya bayi seumur hidup. Jadi bawaannya dia prihatin, kenapa ya kok uji saya berat ini, kata sahabat saya, kata Mbak Rati. Hidupnya jadi murung. Kalau bawa anaknya kemana-mana selalu jadi perhatian. Bu, Pak, kalau ada anak Down syndrome kesini, insya Allah Usbob nggak bakal dilihat. Semua orang pada ngeliatin. Karena prihatin. Udah ngeliatin anaknya, ngeliatin emaknya. Ya Allah kesian tuh emak itu. Maka yang hotel 5 rahmati Allah Subhanahu wa taala itu yang dirasakan sahabat saya. Kata Mbak Rati Sanggarawati, hingga nggak boleh dengar ada klinik, ada pengobatan, ada dokter yang bisa nangin Down syndrome, berapapun biayanya dia usahakan. Singkat cerita Usbob, kata Mbak Rati, ada seorang sahabat baru pulang dari Amerika, ngasih tahu kepada sahabat ini bahwa gue tahu tuh di Amerika di kota ini ada klinik khusus Down syndrome. Maka informasinya dibuka lewat internet. Anda tahu untuk terapi aja, ngecek aja $30.000. Dan dia booking tuh Bob, dia suaminya sama Bagas anaknya berangkat, nggak tahu berapa ratus juta tuh berangkat ke sana. Pokoknya kalau pengen pengobatan supaya sehat berapapun biayanya nggak dipikir. Berangkatlah mereka ke sana. Dan sahabat saya ini, saya nggak ceritakan siapa namanya, kata Mbak Rati. Lalu kemudian begitu sampai di sana dia ngerasa terhibur. Kenapa? Rupanya dia nggak sendirian menjadi orang yang paling sedih. Karena di situ banyak sekali anak-anak Down syndrome. Begitu pendaftaran, lalu kemudian kata resepsionis silahkan pergi ke lantai 4 Dr. Philip. Maka sahabat saya, suaminya dan Bagas ini masuk ke lift.
Bagas digendong sama suaminya, begitu terbuka lift, begitu, tiba-tiba sahabat saya kaget. Di dalam lift ada sebuah keluarga, suami istri, anaknya 3. Masing-masing orang gendong anak. Satu anak disorder dan 3-tiganya Down syndrome. Maka ngelihat anak Down syndrome segitu banyak, nih sahabat nih tadinya begini kan, lemes gitu, nyender di lift. Lu begitu ngelihat keluarga ini, dengerin, berapa lama obrolan di paling 1-2 menit. Begitu ngobrol di lift, hotel lima rahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat saya ngomong gini, keren ya kalian, punya anak 3 Down syndrome, segitu sabarnya kalian. Aku punya 1 aja, rasanya dunia mau runtuh. Maka Masya Allah, tiba-tiba suami istri bule itu ngomong gini, hei, kenapa sedih? Bukankah Tuhan memberikan anak-anak spesial kepada kita, parent yang juga spesial? Ketahuilah bahwa kamu adalah orang spesial yang dipilih Tuhan untuk jaga anak spesial ini. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu ngedengerin bahwa anak spesial pasti dititip Allah, dititip Tuhan kepada parent yang spesial, maka lemes tuh dia. Rupanya keluarga bule ini keluar, hotel lima rahmati Allah di lantai sebelumnya, begitu di lantai 4, maka sahabat saya langsung bilang kepada suami istri, aku ingin gendong Bagas, dipeluk erat. Begitu Bagas dipeluk erat, hotel lima rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di lounge, suaminya, coba kamu pergi ke dokter Philip, sudah ada apa belum? Maka begitu dia duduk, Bagas yang 11 tahun seperti bayi selamanya, ditepuk-tepuk, digendong, ihwatalima rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu digendong, maka sahabat ini ngomong kepada anaknya, "Nak, maafin mama. Kamu bukanlah anak yang kurang. Kamu anugerah terbaik Allah buat mama. Kamu anak spesial dan terima kasih. Engkau telah pilih aku sebagai mamamu." Bagas nggak bisa ngobrol, Usbok, nggak bisa komunikasi, tapi hari itu dia tatap wajah mamanya dan dia pegang tuh wajah mamanya, seolah dia mengatakan, aku ridho engkau jadi mamaku. Lakon insana fi ahsan taqwim, nggak ada yang kurang. Nggak ada tisu nih, udah mulai basah nih. Tisu. Yang pendek, dengerin pendek. Nggak usah minderan, pendek. Yang duitnya dikit, nggak usah minder. Sahabat saya banget. Saya ini, kata Ustaz Mansur, dari dulu sering protes sama Allah. Kenapa ya Allah gua pendek? Tapi waktu lagi nakalnya, lagi bandelnya, hingga dia masuk penjara 2 kali. Malam itu Usbob, itu preman-preman datang ke rumah, ngegeruduk 1 mobil kali, nagih utang ke saya. Mana Jam'an? Nama asli beliau Jam'an, nama hijrahnya Yusuf Mansur. Maka di rumah digeruduk, orang tua panik, dan begitu dapetin saya, itu tadinya saya mau dipukul, ini udah dibembeng saya itu gitu. Dan ucapan Yusuf Mansur saya masih ingat. Itu preman yang pengen nabok saya ngomong ini, sayang lu kecil, gede aja buat tabok lu gitu. Alhamdulillah kecil, pendek. Jadi dia bersyukur tuh, pendek. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
yang bolot, tell me, telat mikir, nggak pinter-pinter banget. Kalau di kelas yang lain pada bisa, dia belum bisa. Bersyukur. Itu senjata terbaik yang Allah hadirkan buat kita. 1 Ramadan 1428 Hijriah. Nggak tahu tuh, udah berapa tahun yang lalu. Ini pengalaman Usbok. Ada seorang pria namanya Sujai, nama asli. Dia cerita kepada saya bahwa dia lagi bingung. Anaknya perlu kuliah. Belasan tahun yang lalu anaknya perlu kuliah. Sujai ini supir, Pak. Tapi hari itu bininya bilang, anak kita nggak dapat kampus negeri, anak kita udah nyari kampus swasta yang paling murah. Pendaftarannya 8 juta. Tahun itu 8 juta, udah kaget tuh Jai. Apalagi kalau nyekolahin anaknya ke Savana, pasti pingsan dia. 8 juta, Sujai kaget. Pak, ini mumpung masih ada waktu, kata bininya, daripada nyari pinjaman kemana-mana nggak ketemu, mendingan ngobrol dah sama bos, pinjem. Jai itu Pak mengiyakan. Ba'da subuh dia berangkat, dia keluar rumah, dia baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dia ngomong sama Allah, ya Allah, hamba adalah orang miskin sementara Engkau adalah yang maha kaya raya. Cukupkan hamba, jangan sampai hamba minta kepada siapapun. Maka yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tawakal sama Allah. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal pasti Allah cukupin. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Bosnya yang disepir nama Jai, namanya Parman Niti Atmaja, sahabat saya. Saat itu kepala PNM, kepala Permodalan Nasional Madani, orang pinter, orang kaya. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Parman ngomong begini, Jai, rumah gua yang di Kebayoran, orang yang ngontrak udah kelar. Gua males dan ngontrakin lagi, duitnya nggak seberapa, rumah tambah rusak, tambah jelek. Gua mau jual, Jai. Siap bos. Nanti habis drop gua lu tanya sama bagian umum, General Affair, vendor mana paling bagus untuk renovasi. Kalau udah dapat, Jai kontak, suruh lihat rumah, kira-kira renovasinya berapa. Sebenarnya Pak, Bu, ini bukan urusan Jai. Jai itu supir, tapi karena dia orangnya nurut, nggak pakai nyangkal, selalu taat, loyal sama bos, dikerjain. Begitu dia kontak tuh vendornya, vendor lihat, Jai inisiatifnya keren lagi, ngomong gini, Pak, ini renovasi kira-kira berapa biayanya? Wah, harus dihitung RAB-nya dulu dong. Ya RAB-nya berapa kira-kira? Oh, itu minimal 2 pekan. Pak, bisa nggak ntar sore, kata Jai. Ini inisiatif nih Jai nih, meskipun bukan kerjaan dia. Ntar sore, iya. Nanti kalau bos nanya, saya bisa jawab. Pokoknya Bapak kira-kira aja berapa dah, gitu. Saya tunggu ya, via fax. Bener tuh. Jadi Jai ada di kantor, fax dikirim, ditaruh tuh di map sama Jai. Begitu sore menuju pulang ke rumah dari kantor, bosnya nanya, gimana Jai? Jai laporin segalanya, dan Jai ngasih tuh amplop. Nih bos, map RAB. Wih, keren lu Jai, udah ada RAB. Parman karena beliau punten, begitu dibuka tuh RAB langsung komentar gini, ya Allah Jai, renovasi rumah 200 juta mahal bener. Ini 1428, sekarang 1445, berapa tahun yang lalu tuh kira-kira? 17 tahun yang lalu. Hotel rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu masalah bosnya, bukan masalah Jai, tapi lagi-lagi Jai ini sedih. Bos, mahal tuh. Kalau bos percaya, saya punya teman pemborong, insya Allah jauh lebih murah. Pak, Bu, Parman ngomong di depan saya bahwa Jai dari 30 tahun jadi supir saya, Usbok, dari sejak saya remaja. Jadi dia supir keluarga, dan Masya Allah, selama itu Parman selalu cinta sama Jai. Enggak cuma semua kelebihannya yang saya sebut tadi itu, beliau rajin, beliau disiplin,
beliau taat, beliau jaga rakyat. Nggak cuma kelebihannya, bahkan kekurangannya Jai, Parman juga suka. Apa kekurangan Jai yang disukai sama Parman? Jai itu orangnya bolot. Tahu nggak bolot? Tell me, telat mikir. Bang Haji bolot, Bang Haji bolot. Kalau ngomong kemana, dijawabnya kemana. Itu kenapa lu suka? Saya tanya ke Pak Parman. Sebab kalau saya lagi di perjalanan dalam kondisi macet atau dalam kondisi lancar, saya masih bisa kerja ke laptop dan dia nggak ngajakin ngobrol. Maka lotnya disukai sama Parman. Hotel lima rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh Jai bilang temennya jadi pemborong, Parman nggak pakai mikir tuh. Udah Jai telepon temen tuh renovasi rumah. Anda teh Hotel lima rahmati Allah, vendor pertama 200 juta. Temannya Jai cuma ngabisin 60 juta dan kerjaannya rapi, beres. Jadi Jai nguntungin bosnya berapa kira-kira? 140 juta. Hari itu Hotel lima rahmati Allah dalam perjalanan menuju kantor, Parman ngomong begini, Jai, gue seneng tuh temen lu kerjanya rapi, tuh rumah udah beres direnovasi, alhamdulillah bos, biayanya murah lagi, dan Jai nggak ngambil apapun. Hotel lima rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih asiknya lagi Hotel lima rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Parman ngomong gini, Jai, nanti begitu ngedrop gue di kantor, lu pergi biro iklan. Dulu masang iklan nggak pakai ads, tapi masangnya pakai di koran, iklan baris. Masih tahu nggak iklan baris? Ya. Jadi lu pergi ke biro iklan, lu pasang iklan. Koran apa bos? Udah tahu sopirnya bolot, bukannya dicatetin, dia imla. Koran A, B, C, D, E, disebut banyak koran. Berapa lama bos? Sepekan, jangan putus. Kata, siap bos. Apa aja bos yang dicantumin? Luas tanah Jai, luas bangunan, jumlah kamar tidur, kamar mandi, ini itu disebutin semuanya. Ini Kang Bos, tapi didiktein nih, bukannya dicatetin, bukan di SMS-in. Terus Jai, gue males dah kalau ntar banyak broker, maklar telepon gue. Lu cantumin nomor handphone lu. Siap bos. Terus satu lagi Jai, biar orang nggak banyak nanya, biar orang langsung cocok, cantumin harga jualnya. Berapa bos? 2,3 M. Berapa Pak? Bu? Berapa? Alhamdulillah nggak bolot ya. Begitu disebut 2,3 M, lu ngerti kagak Jai? Ngerti bos? Coba. Nah ini dites nih sama Parman. Hari itu otaknya Jai lagi lempeng banget. Dia bisa sebutin semua detail. Tak 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 tak. Keren lu Jai. Jangan sampai lupa Jai. Siap bos. Dan itu dia kerjain sama Jai. Begitu ngedrop bosnya, dia pergi ke biro iklan, dia ditanya sama petugas iklan mau pasang iklan apa? Jual rumah baru, rumah bekas. Nih Pak, isi formulir. Maka diisi sama Jai. Alhamdulillah semuanya nggak ada yang lupa. Tolongan Allah. Dan Anda tahu Hotel lima Allah Subhanahu Wa Taala, begitu kertas formulir dikasih Jai, Pak, kata petugas iklannya, saya verifikasi ya, saya sebutin, jangan-jangan Bapak salah tulis. Ya, dibacain satu-satu, semuanya benar. Pasang di koran apa? A, B, C, D, E, disebut semuanya. Berapa lama Pak? Selama sepekan, jangan putus. Baik Pak. Hotel lima rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pengen lagi pertanyaan dari petugas iklan, Pak, kalau mau laku, bagusnya cantumin range harga jualnya, pemiliknya minta berapa? Hotel lima rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi berapa harganya? Berapa? Alhamdulillah nggak boleh. Anda tahu Hotel Iman ditanya berapa pemiliknya minta, saat itu Pak, Bu, pertolongan Allah turun. Apa pertolongan Allah turun? Tiba-tiba bolotnya Jai kumat. Dia waktu ditanya berapa pemiliknya minta, tiba-tiba dia, astagfirullahaladzim, itu tiba-tiba di jantungnya berdebar. Dia tepuk jidat, di kepalanya muncul 2 angka. Tadi bos ngomong berapa? 2,3 apa 3,2? Kebalik Pak, Bu, angkanya nih 2,3 apa 3,2? Ihwatal iman rahmati Allah, nih mulai ketawa ya. Maka dia ngomong begini nih, enggak kehabisan akal, dia ngomong gini sama petugas iklannya, tunggu sebentar ya Mbak, saya keluar. Dia keluar,
Sesungguhnya masalah gampang, dia tinggal angkat handphone, dia telepon bosnya. Tapi dia amat yakin kalau dia nanya manusia, dia nanya bosnya, pasti dia hina. Bos, mohon maaf, berapa harganya? Bosnya pasti ngomong, Jai, dasar bolot lu. Daripada dia dihina sama bosnya, maka dia milih nanya Allah. Lihat nih rumusnya, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, kata Allah, aku akan ingat padamu. Maka dia nanya Allah, dia keluar Pak, Bu, dia bolak balik mundar mandir, dia nanya Allah, ya Allah, tadi bos ngomong 2,3 apa 3,2, tolongin saya. Ya Allah, 2,3 apa 3,2, tolongin saya. Ya Allah, 2,3 apa 3,2. Allah jadi ingat sama dia. Tiba-tiba Allah kasih pertolongan. Allah ngomong gini sama saya, Ustadz, kata Jai. Tiba-tiba Allah ilhami saya, Jai, kalau bos lu minta 3,2, terus lu salah nulis jadi 2,3, itu artinya lu nombok berapa? Nombok berapa? 900 juta. Dari mana duit 900 juta, Jai? Lu nyokolin anak 8 juta kagak nemu? Dah, nggak usah pakai pusing. Masuk, tulis 3,2 M. Terusin apa jangan nih cerita? Terusin. Anda tahu Usbob, kata Jai, ini 1 Ramadan 1428 Hijriah di Masjid Niaga Rahmat di Jalan Sudirman itu. Ribuan orang dengerin tuh cerita Jai, kalimat demi kalimat, termasuk saya. Usbob, besoknya kata Jai, dari sekian banyak rumah yang dijual, anehnya 30 orang lebih nelfon saya, Usbob. Dan Masya Allah ada 4 perusahaan langsung lihat rumah, 4-4-nya semuanya naksir, semuanya pengen beli. Tapi saya paling cocok sama PT Jarum. Kenapa Jai? PT Jarum bilang kami nggak pakai nawar. Pokoknya berapa yang diminta segitu yang kami bayar, langsung dengan cek kontan hari itu. Kita pergi ke notaris. Kasih tahu Pak, kapan waktunya kita ke notaris, kita bayar. Maka hotel rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini baru 1 hari tayang. Parman sore itu nanya sama Jai saat menuju rumah dari kantor. Jai, iklan udah tayang belum? Alhamdulillah bos, udah tayang. Ada yang nelfon, alhamdulillah bos, lebih dari 30. Ada yang nafsu, pengen beli Jai, alhamdulillah bos, ada 4 perusahaan. Tapi kalau Jai boleh saran, PT Jarum aja bos. Kenapa? PT Jarum kagak nawar, kapan bos punya waktu ke notaris langsung transaksi pakai cek kontan. Alhamdulillah. Tapi Parman ngedengerin kabar gembira itu nggak cuma girang, dia khawatir. Hari gini pasca reformasi, jangankan jual rumah bekas, rumah baru di atas 2 miliar tuh susah. Ini pasti Jai salah nulis. Dalam hatinya Parman, Jai, gua girang, tapi bagi gua rasanya nggak mungkin orang pada berebutan. Jai, emangnya harga yang lu tulis berapa? Itu ditanya sama Parman dari kursi belakang nih. Waktu Jai ditanya, saya kaget Usbob. Dalam hati saya ketahuan juga nih bolot gua sama bos. Dia duduknya dimajuin, dia pegang kemudi dengan makin keras. Tapi alhamdulillah nggak hilang akal, Bu, Pak. Dia ngomong begini, alhamdulillah bos, yang saya cantumin seperti yang bos ucapin kemarin. Ngeles nih, ngeles. Jai, gua ngomong berapa yang kemarin? Kata bos, masih dikejar yang kedua kali. Saya makin panik, Allah kasih saya nggak hilang akal. Saya ngomong gini, ya Allah bos, baru kemarin lusa masa udah lupa. 2 kali ngeles tuh Jai. Maka Parman maju duduknya, dipegang tuh bahu Jai. Jai, ngaku lo. Bagi gua nggak mungkin ada 30-an orang, 4 perusahaan berebutan pengen beli rumah itu. Waktu dipegang tuh bahu saya udah nggak bisa bergerak lagi. Maka dalam ketakutan saya ngomong gini, yang saya cantumin di koran 3,2 M. Bener kan bos? Waktu Parman ngedengar 3,2 M, Pak, Bu, seperti adegan sinetron zaman sekarang. Dari spion tengah Jai ngomong, hah gitu Parman, lu serius Jai itu PT Jarum mau beli 3,2 M? Serius bos? Nggak pakai nawar? Nggak pakai nawar. Cuan 900 juta nih gitu. Anda tengok hotel rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Parman langsung ini, Jai lu telepon sekarang, bilang besok pagi kita ketemu di notaris.
Anda tengok hotel lima rahmati Allah, besok paginya ketemu di notaris yang ditentukan oleh Pak Parman. Itu JAI, Pak Parman, PT Jarum, notaris, semuanya ada di kantor notaris. Dan semua orang masuk di dalam, cuma JAI yang di luar. Tahu kenapa? Supir ngapain JAI ada di dalam? Maka dia nunggu di mobil. Enggak pakai lama Pak, Bu, kata JAI. Pak Parman keluar. Begitu Pak Parman keluar, mukanya senyum. Dari balik kaca depan mobilnya dia senyum. Dia bilang dalam hati, ya Allah, terima kasih Kau titipkan kepadaku seorang supir yang setia meskipun bolot, tapi hari ini nguntungin 900 juta lebih. Maka kemudian Parman masuk mobil, dia buka pintu, dia duduk, dia tutup truk gitu. Jai, alhamdulillah rumah udah laku. Jai langsung alhamdulillah, ya alhamdulillahnya meskipun belum terima komisi. Jai, gue mau syukuran nih rumah laku. Siap bos, mau ngundang usbok, ceramah usbok gitu. Mau bikin ceramah kayak gimana? Bikin pengajian kayak gimana? Enggak, syukuran enggak kayak begitu. Kata Parman, gue nggak mau ngundang-undang orang, gue mau jalan-jalan. Oh siap, bos sama keluarga mau jalan-jalan kemana? Jai siap antar. Nih lihat nih setiap banget nih orang. Enggak Jai, gue mau jalan-jalan nggak ngajak keluarga. Oh bos mau sendiri? Enggak, berdua. Berdua nyonya bos? Enggak, berdua sama lu Jai. Kita mau kemana bos? Kaget kan? Makin kaget Jai, makin jahit Parman. Udah lu nggak usah banyak nanya. Lu nanti sampai kantor, lu bilang ke sekretaris gua, lu disuruh sama gua bikin paspor. Kita mau keluar negeri bos? Iya. Kita mau kemana bos? Udah, nggak usah banyak nanya. Jahil nih Parman. Anda tengok hotel Iman, booking hotel udah beres, reservasi tiket udah, semuanya udah dikerjain, tapi Parman nggak ngasih tahu mau kemana nih. Tapi waktunya udah habis. Habis kan, Ustaz? Waktunya habis kan? Tuh udah berisik tuh di lapangan. Terusin. Ini kayaknya pengen tahu ujungnya cerita bolot nih. Ihwatal iman ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tinggal besok pagi subuh mau berangkat, sore pulang dari kantor. Parman ngomong gini, di macetnya Jalan Sudirman Ustaz, kata Sujai ini cerita ke saya di depan semua jemaah. Jai, besok kita mau jalan-jalan. Siap bos? Lu belum packing kan? Belum. Jai, dengerin, ini kita jalannya lebih dari sepekan. Siap bos? Karena lu belum packing Jai, gua kasih tahu ya, lu nggak usah bawa baju pesta. Siap bos? Nggak usah bawa baju renang, baju pantai nggak usah. Siap bos? Lu nggak usah bawa baju kalau lu pergi nemenin gua ke mall. Siap bos? Terus baju apa bos selama sepekan? Lu bawa baju yang lu packing kalau lu pergi ke masjid. Nah lu bawa tuh baju masjid. Emang kita mau kemana bos? Udah lu nggak usah banyak tanya. Besok subuh kita berangkat dari Jakarta, siangnya waktu sono Jai, biji mata lu bakal ngelihat Ka'bah Baitullah. Waktu disebut itu ikhwatal iman rahmati Allah, di macetnya Jalan Sudirman, saya langsung Allahu Akbar, nangis dah itu. Alhamdulillah ya Allah, rupanya dengan cara ini kau ijabah doa hamba. Enggak cuma takbir, enggak cuma alhamdulillah, enggak cuma subhanallah, innalillah saya sebut juga terus, astagfirullah saya sebut. Saking girangnya saya nggak tahu gimana nyampein rasa syukur. Seperti jutaan malaikat turun. Rupanya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu saya nangis, Pak Parman kayaknya di belakang nangis juga. Begitu kami sudah selesai nangis, tiba-tiba Parman ngeluarin amplop yang nggak tahu jam sekarang masih ada nggak tuh, yang coklat yang ada begini-giniannya talinya, tahu ya? Dari tas tangannya dia ada amplop tebel, ada gituannya semua. Dia ngomong gini, ya maafin gue ya, gue bercanda bang, gue yakin lu cerita sama bini lu, besok kita berangkat umroh, bini lu bakal gila. Tapi begitu dia cium tangan lepas lu Jai, lu gak nyesain duit ini kalau gua tahu Jai, lu pasti bakal diseselin sama bini lu. Kalau ampe lu diomelin bini lu, ditaruh nih deket rem tangan, nih sumpel mulutnya pakai. Ngelihat amplop tebel begitu sebab saya ngomong gini, ya Allah bos, saya diberakatin umroh aja udah girang, ngapa ngasih duit segini banyak? Dalam hatinya Parman, lagu lu Jai. Gitu sampai di rumah bos, rumah saya kontrakan saya bos 2 kilometer. Saking girangnya saya
Sampai hilang pikiran. Saya kagak naik angkot, saya kagak naik ojek, saya nggak naik beca. Jadi ngapain? Jalan tuh. Kagak Usbob. Jadi lari Usbob, saya lari tuh. Dari rumah Pak Parman sampai rumah lari. Begitu masuk gang kontrakan saya, itu anak-anak kecil ngeliat saya lari, pada ngikut lari. Begitu istri saya lagi ngobrol sama teman-temannya, sama tetangga-tetangga sore itu ngeliat saya seperti diudak-udak setan, maka semuanya pada berdiri ngeliat istri saya peluk. Begitu, sekampung pada ngeliat kita pelukan. Begitu saya peluk, saya bisikin, istri saya ngerang-ngerang nangis. Karena malu kita pelukan dilihat sama orang kampung. Masuk rumah, pada ngintip Usbob, pada ngeliat kita pelukan. Masuk kamar kita pelukan. Tapi berapa lama kita pelukan, saya berasa pegel. Kenapa? Karena pelukannya pakai satu tangan doang. Tangan kanan, tangan kiri lu ngapain Jai? Tanya saya. Ngapain kira-kira? Tahu banget megang duit. Jadi tangan kirinya lempeng dari tadi tuh. Begitu dia berasa nih berat di tangan, maka dia bilang, Bu, kata bos, ini buat kamu. Hitung yuk. Maka begitu hitung, ya Allah Usbob, itu duit 50 ribuan gepokan. Saya sama istri SMP aja kagak lulus, jadi nggak bisa ngitung begini. Jadi gimana ngitung lo Jai? Dijejerin Usbob di kasur. Ini orang SMP kagak lulus nih, dijejerin. Tahu nggak Usbob? Begitu ini 50 ribu ke sono 20 jadi 1 juta, ke sini kita tarik, begitu 1 juta, ke sini 1 juta, angkanya keriting. Berapa Jai? Begitu kita ngeliat, kita langsung takbir. Segitu yang kita butuhkan, segitu yang Allah kasih. Pengen nyekolahin anak kampus swasta yang dia pengen nilainya 8 juta, Allah kirimin 8 juta lewat bos Parman. Dan gak cuma itu, Allah kasih bonus saya berangkat umroh. Allahu Akbar. Jai bolot, istrinya miskin, mereka qanaah atas pemberian Allah. Tapi mungkin jemaah Safana yang setelah ngedengar komisinya 8 juta mikir-mikir, harga rumah 3,2 M. Kenapa cuma 8 juta doang komisinya? Yang mikirin dan ngitung-ngitung itu orang kagak syukur ya. Nggak usah dihitungin rezeki orang. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seru sekali ya. Judul yang paling tepat kalau jadi konten apa ini? Si bolot naik haji atau supir bisa nyokolahin anak? Nah, silakan dipikirkan setelah ini judul yang paling tepat. Siapa tahu nanti Usbob mau buat konten, nanti dapat komisi dari judul yang dari jamaah kasih, gitu ya tadi ya. Baik, para jamaah semua, waktu kita tidak banyak lagi. Ada 1 atau 2 pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan surat At-Tin. Intinya adalah bagaimana kita itu bisa menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita semua. Ada pertanyaan Ibu? Baik, Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diberi waktunya. Ada saya ingin tanya Pak Ustadz. Di dalam surat At-Tin dimulai dengan Wat-tin waz-zaitun. Juga di dalam saya pernah melihat dan membaca banyak juga surat-surat lain yang memulainya seperti wal asri, wad-duha, dan banyak lagi surat-surat yang memulai itu. Kalau saya baca dengan makna bahasa Indonesianya, wad-tin, Allah bersumpah dengan at-tin. Wad-duha, Allah bersumpah dengan waktu duha. Wal asri, Allah bersumpah dengan waktu. Yang ingin saya tanyakan, saya ingin mengetahui manfaat apakah
dari ayat-ayat yang dimulai dengan hal itu agar kita bisa mengambil satu ilmunya, menjadikan kita orang-orang yang bisa memanfaatkan itu dan kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ini sudah masuk tafsir Pak Ji. Jadi kalau tafsir tadi saya diminta tadabbur manusia ciptaan Allah terbaik. Kalau watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, Allah sebut 4 qasam. Jadi sumpah Allah demi tin, demi zaitun, demi tursina, dan demi negeri yang aman ini. Kalau Allah sudah bersumpah, maka ada pesan penting. Pesan penting yang mau disampaikan sama Allah apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau tafsirnya lebih dalam lagi nih. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Tin dan zaitun adalah buah-buahan yang tumbuhnya itu adalah di negeri Syam. Wa turi sinin, Syam itu banyak para nabi di sana. Salah satunya adalah Isa ibni Maryam alaihissalam. Tur Sina adalah tempat di mana Musa alaihissalam menerima wahyu. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri ini, negeri Mekah, di mana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Jadi sesungguhnya Allah pengen cerita tentang ini sumpah-sumpah. Selain tin kelebihannya ada, buah zaitun kelebihannya ada, Tursina juga di mana Allah pernah nampakkan sinarnya hingga Musa menjadi pingsan. Kemudian Mekah kelebihannya ada. Nah, semua ini adalah makhluk-makhluk Allah yang Allah pengen kasih tahu pentingnya makhluk-makhluk yang Allah sebut. Seperti tadi Pak Haji bilang, ada demi waktu duha, demi matahari, demi bulan, dan banyak Allah bersumpah. Dari sedemikian banyak sumpah dalam surah At-Tin ini ada 4 tuh Allah sumpah. Apa pesan hebat yang Allah sampaikan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu Allah sudah ciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Karena itu jangan sampai sudah dimuliakan Allah, jangan kalian hinakan diri kalian. Summa radadna asfala safilin. Bagaimana manusia menghinakan dirinya? Dia mencari ilah, mencari Tuhan selain Allah, maka dia bakal masuk ke neraka yang paling hina. Kalau bicara tafsirnya ntar panjang. Tadinya saya udah siapin itu Pak Haji, tapi karena tadi Ustadz MC ini bilang setengah jam aja Usbob, jadi tafsirnya nggak kesebut. Demikian Pak Haji ya. Saran Usbob, ikutan kajian online Usbob aja setiap pagi ya. Jadi ikutan, nanti setiap hari Usbob ceritain tuh setiap ayat. Demikian, wallahu a'lam.